Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony Kapinuari dari kelas TI23G dengan nomor induk mahasiswa itu 2341 6226 201263. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu proses penting dalam manufaktur atau proses manufaktur, yaitu proses pemesinan atau proses machining. Materi ini bertujuan untuk memberikan sedikit pemahaman untuk kalian sebagai audiens bagaimana suatu benda kerja dibentuk menggunakan mesin, serta jenis-jenis proses pemesinan yang umum digunakan. Jadi kalau misalnya ada materi yang mungkin miss atau tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan atau tidak jelas, bisa sampaikan melalui komentar atau koreksi saya di komentar di bawah ini. Dalam proses manufaktur, berbagai produk dibuat melalui proses yang disebut machining atau proses pemesinan ya. Pemesinan atau machining adalah proses penghilangan material dari benda kerja untuk mendapatkan bentuk dan ukuran tertentu, dimensi dan bentuk tertentu. Berdasarkan bentuknya nih, benda kerja dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu rotasional atau bentuk silinder seperti poros atau baut. Lalu itu kedua tuh prismatik, yaitu berbentuk seperti kotak atau balok. Perbedaan bentuk ini mempengaruhi dari jenis mesin yang akan digunakan, dari jenis prosesnya pun akan berbeda. Salah satu proses utama dalam pemesinan adalah turning atau pembubutan. Turning dilakukan di atas mesin bubut, di mana benda kerja berputar dan alat potong menyentuh permukaan untuk membentuk ukuran dan bentuk yang diinginkan. Membentuk ukuran dan juga bentuk dimensi seperti ukuran, dimensi, dan bentuk yang diinginkan seperti itu. Contohnya seperti membuat poros, menghaluskan permukaan, atau membuat ulir. Dalam mesin bubut ada alat yang memegang suatu benda kerja tersebut. Untuk memegang benda kerja dalam mesin bubut digunakan berbagai metode penjepitan. Pertama itu three-jaw chuck untuk benda yang berbentuk silinder, yang kedua itu collet chuck itu untuk ukuran yang kecil, benda ukuran kecil, dan terakhir itu faceplate untuk benda yang berbentuk tidak bulat. Proses turning umumnya terdiri dari beberapa langkah, seperti pertama nih, memasukkan material ke dalam mesin, penjepitnya itu. Kedua, memotong diameter utama. Yang ketiga itu membentuk atau lekukan yang tertentu atau yang sesuai yang pembeli atau customer yang inginkan. Yang keempat itu pengemburan lubang atau drilling. Yang kelima itu memberikan chamfer atau sudut. Dan yang terakhir adalah memotong bagian akhir atau cut off. Selain turning nih yang kita bahas, ternyata ada lagi satu, yaitu drilling atau pengeboran. Drilling dilakukan dengan menggunakan mesin bor seperti drill press untuk membuat lubang di permukaan benda kerja. Operasi ini dapat dilanjutkan dengan proses seperti reaming dan tapping, atau juga bisa disebut countersinking untuk menghasil lubang yang lebih presisi. Setelah proses turning dan juga drilling yang kita bahas, selanjutnya itu adalah milling, yaitu pemotongan menggunakan pahat berputar. Ada dua tipe pemotongan milling. Yang pertama itu adalah up milling, di mana arah pemotongan berlawanan dengan gerakan benda kerjanya. Dan yang kedua itu down milling. Nah, down milling ini kebalikan dari si up milling, di mana arah pemotongnya ini dengan benda kerjanya itu berputar dengan searah gitu ya. Tidak seperti up milling kalau misalnya itu kan berlawan arah, baik itu si benda kerja atau si pemotongnya. Selanjutnya untuk bentuk dan permukaan tertentu ada proses lain atau digunakan proses lain. Yang pertama itu ada shaping. Shaping yaitu pahat bergerak maju mundur untuk membentuk permukaan datar. Yang kedua itu ada planing. Planing mirip seperti shaping, tapi ini yang bergerak itu adalah benda kerjanya. Yang ketiga itu ada broaching. Broaching yaitu pemotongan bertahap dengan mata potong bergigi seperti itu. Dari kita membahas tiga mesin, yaitu drilling, turning, dan juga milling. Nah, ternyata ada tahu mesin yang bisa mengerjakan tiga tugas itu menjadi satu, yaitu mesin CNC. Banyak banget nih industri yang menggunakan mesin CNC ini. Nah, singkatan CNC ini adalah Computer Numerical Control, di mana si mesin ini dapat digerakkan atau dapat dikerjakan menggunakan mesin pemrograman komputer seperti itu ya. Jadi seperti ukurannya, diameter yang kita inginkan kan biasanya kalau misalnya masih semi manual tuh masih menggunakan pemutaran tuas seperti itu. Tapi menggunakan mesin CNC ini semuanya diprogram dengan komputer itu. Tapi ya menggunakan manusia juga, tapi ini manusia ini bekerja bukan untuk bagian hardware-nya, tapi bagian software-nya untuk memberikan program kepada mesin tersebut. Dalam mesin CNC ini 3 proses seperti drilling,
turning dan juga milling ini dapat dilakukan secara satu mesin seperti itu. Lalu kelebihannya dari CNC ini ada berbagai sih. Salah satunya yaitu pergantian alatnya bisa secara otomatis, hanya untuk merubah programnya atau mencet tombolnya saja. Yang kedua itu pemindahan benda kerjanya secara otomatis. Ini biasanya lebih ke safety-nya. Kalau misalnya kita melakukan pemindahan benda kerjanya itu secara manual, mungkin bisa saja kita nggak sengaja atau ada konsleting atau kita tidak sengaja memencet tombol on gitu, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, di mesin CNC ini pemindahannya, penggantian alatnya itu secara otomatis, tapi sebelumnya kita harus memprogramnya dulu agar mendapatkan presisian yang pas dan juga kedalaman yang pas dan diameter yang kita inginkan seperti itu. Ya, jadi proses pemesinan ini memainkan peran yang penting dalam proses manufaktur ya kan. Pemahaman tentang jenis proses seperti turning, drilling, dan juga milling serta mesin yang digunakan sangat penting bagi seorang engineer atau seorang teknisi. Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang pas dan juga mungkin misinformation. Kalian bisa komentar di platform komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.